Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kenapa hidup terasa begitu rumit? Masalah datang silih berganti, rezeki tersendat, hubungan hancur, dan hati tidak pernah merasa damai. Tapi bagaimana kalau dikatakan ada satu hal yang mungkin kita lupakan? Hal yang menjadi kunci semua urusan kita bisa selesai, yaitu ibadah. Ya, ibadah. Tapi tunggu dulu, ibadah seperti apa yang dimaksud? Dan kenapa ini begitu penting? Simak baik-baik, karena video ini akan mengubah hidup kita. Pernahkah kita bertanya, kenapa Allah belum membereskan urusan kita? Kenapa doa-doa kita belum terkabul? Jawabannya mungkin pahit, tapi ini faktanya. Allah hanya akan turun tangan jika kita benar-benar mendekat kepadanya. Dan cara untuk mendekat itu adalah melalui ibadah. Tetapi apakah ibadah kita selama ini benar-benar ikhlas? Apakah sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan? Jangan-jangan kita hanya melakukannya sebagai rutinitas tanpa ruh. Ibadah bukan sekedar kewajiban. Ibadah adalah cara kita membangun hubungan langsung dengan Allah, Sang Pemilik solusi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lihatlah ayat ini. Tujuan hidup kita hanya satu, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan beribadah. Ketika kita mengabaikan tujuan ini, jangan heran kalau hidup kita terasa berat. Kita kehilangan arah, karena kita melupakan kompas utama dalam hidup kita, yang tidak lain yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, lalu kenapa meski kita sudah berusaha keras, urusan dunia tetap terasa kusut? Penyebabnya ada 3. Pertama, ibadah yang sekedar formalitas. Apakah sholat kita hanya gerakan tanpa hati? Apakah puasa kita hanya menahan lapar tanpa rasa takut kepada Allah? Banyak dari kita melakukan ibadah tapi tidak merasakan dampaknya dalam hidup. Padahal ibadah adalah energi yang akan menggerakkan hidup kita. Yang kedua, kurangnya hubungan dengan Allah di luar ibadah ritual. Kita hanya ingat Allah saat sholat, tapi melupakannya dalam aktivitas sehari-hari. Padahal setiap detik dalam hidup kita harus dipenuhi dengan zikir dan kesadaran akan kehadirannya. Yang ketiga yaitu terlalu sibuk dengan dunia. Kita mengejar dunia seolah-olah itu segalanya. Padahal Allah sudah menjanjikan jika kita mendekat kepadanya, dunia akan mendekat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya adalah ketakwaan, dan takwa itu dibangun melalui ibadah yang benar. Sahabat Muslim, sekarang mari kita bahas ibadah-ibadah yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama yaitu sholat tepat waktu dan khusyuk. Ini adalah fondasi. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah merobohkan agamanya itu." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saat waktu sholat tiba, maka tinggalkan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian tunjukkan yang terbaik dalam sholat. Jangan hanya melakukannya karena kewajiban. Mulailah untuk sholat dengan khusyuk. Rasakan setiap sujud kita sebagai bentuk penghambaan total kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk laki-laki, mulailah dengan sholat berjamaah di masjid. Keutamaan sholat di saf pertama dan mendapat takbir bersama imam sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di saf pertama." Hadis riwayat Abu Dawud. Tak hanya sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid, tapi memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah seperti tahajud, rawatib, duha, dan amalan sunnah lainnya. Supaya apa? Allah membalas yang lebih baik. Dan kita yakini Allah tidak akan membalas yang sama, tapi justru Allah akan membalas yang lebih. Lalu yang kedua, sedekah dengan keikhlasan. Sedekah adalah cara tercepat untuk membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Seseorang masuk surga, lalu dia melihat tulisan di atas pintu surga, 1 sedekah dibalas 10 kali lipat, dan pinjaman dibalas 18 kali lipat." Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi. Yang ketiga yaitu puasa sunnah. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga menahan diri dari godaan dunia. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Amal-amal dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku ingin amalku dilaporkan ketika aku tengah berpuasa." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, berpuasalah pada hari ke-13, ke-14, dan ke-15. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Adapun keutamaan puasa sunnah telah diterangkan dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku,
dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu doa di waktu-waktu mustajab. Berdoalah di waktu sepertiga malam terakhir, saat Allah turun ke langit dunia untuk mendengar permohonan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, siapa berdoa padaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan siapa mohon ampunan padaku, niscaya aku mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, berdoa pada waktu-waktu mustajab lainnya, seperti setelah sholat, saat sujud dalam sholat, waktu antara azan dan iqamah, saat turun hujan, dan waktu lainnya. Terakhir yang kelima, yaitu zikir dan istighfar. Perbanyaklah menyebut nama Allah dalam setiap waktu. Zikir akan menghapus kegelisahan dan menggantinya dengan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mendekatkan diri dengan berzikir. Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada sebuah kisah inspiratif. Ada seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Dia harus membesarkan 3 anak sendirian. Dalam keterpurukan, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Setiap malam, dia bangun untuk tahajud. Dia memperbanyak sedekah meskipun hidupnya serba kekurangan. Apa yang terjadi? Perlahan, Allah membuka jalan. Dia mendapatkan pekerjaan, anak-anaknya tumbuh dengan baik, dan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua itu karena dia benar-benar menyerahkan hidupnya melalui ibadah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita ingin Allah membereskan urusan dunia kita, jangan hanya meminta. Lakukan bagian kita sebagai hambanya. Perbaiki ibadah kita, baik itu sholat, sedekah, zikir, atau doa. Karena ketika Allah melihat kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, Dia akan mengurus seluruh urusan kita, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ingat, dunia ini sementara. Tapi ketika kita fokus pada Allah, dunia akan datang kepada kita. Jadi ayo mulai dari sekarang, lakukan ibadah dengan sepenuh hati, dan lihat bagaimana Allah mengubah hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.